Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Sri Winarti dari SMK Negeri 2 Wonosari yang akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Nah, materi kita hari ini adalah KD 3.3 yaitu hak atas kekayaan intelektual. Nah, apa saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Mari kita ikuti. Yang pertama adalah tentang pengertian hak atas kekayaan intelektual. Pengertian para siswa sekalian bisa membaca dari literasi yang sudah saya sampaikan bahwa pentingnya hak atas kekayaan intelektual ini adalah untuk melindungi orang atau beberapa orang yang menemukan produk baru, baik di bidang jasa komersial maupun dalam tindakan. Nah, agar semua ciptaannya itu dapat terlindungi dari pencurian ide atau juga dapat menikmati secara ekonomis hasil buatannya apabila memang ada aspek ekonomi yang bisa dia terima. Nah, mengapa karya intelektual itu harus dilindungi? Untuk dapat menemukan atau menghasilkan sebuah karya intelektual, itu pasti diperlukan sebuah pengorbanan. Di antaranya adalah adanya pemikiran atau kemampuan intelektual karena tidak semua orang bisa menemukan atau memiliki kemampuan intelektual yang bagus. Kemudian pasti juga memerlukan biaya untuk dapat melahirkan sebuah ciptaan. Demikian juga waktu dan tenaga. Nah, inilah alasan mengapa karya intelektual itu harus dilindungi. Selain itu, dalam hak atas kekayaan intelektual itu juga ada hak ekonomi apabila memang mendatangkan keuntungan. Ada hak moral, yaitu melindungi pribadi dari penciptanya. Kemudian ada fungsi sosial. Nah, karena hak kekayaan intelektual itu mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Bagaimana syarat dan prosedur untuk mengajukan hak atas kekayaan intelektual? Kalau kita akan mengajukan hak atas kekayaan intelektual, maka kita harus memenuhi beberapa syarat seperti berikut ini. Ya, ini bisa diperoleh dengan cara online di DJP. Nah, di antaranya syarat-syarat yang harus dipenuhi, ini harus melampirkan etiket merek. Ini adalah contoh merek sebanyak 24 lembar. Nah, prosedurnya seperti apa? Nah, prosedur dari Dirjen untuk dapat mengajukan hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta ini ada beberapa tahap. Nah, ini disesuaikan dengan undang-undang yang sedang berlaku sehingga kita harus selalu mengupdate ilmu pengetahuan. Nah, tadi ada syarat administratif di sini harus terpenuhi. Kemudian ini diajukan permohonannya, kemudian ada pemeriksaan administratif. Nanti ada dua kemungkinan, lengkap dan tidak lengkap. Kalau yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Ya, jika dilengkapi ini lengkap, maka akan kembali dievaluasi. Tapi jika tidak dilengkapi berkas-berkasnya ini, maka permohonan ditolak. Nah, jika pemeriksaan administrasinya lengkap, maka dilakukan evaluasi. Nah, setelah dievaluasi kemudian didaftarkan. Nah, kemudian ada pemberian surat pendaftaran ciptaan. Nah, namun demikian di sini ada beberapa prosedur-prosedur yang harus kita lewati untuk dapat mendapatkan hak cipta. Selanjutnya, bagaimana cara memperoleh hak atas kekayaan intelektual? Hak atas kekayaan intelektual ini dapat diperoleh melalui pendaftaran seperti yang tadi. Kemudian bisa juga hanya dengan pengumuman atau publikasi karya, misalnya
ciptaan lagu atau buku itu hanya cukup diumumkan atau publikasi karya, ya. Kemudian bisa juga hak ini diperoleh dari pengalian hak orang lain kepada kita apabila memang ada perpindahan aspek yang bisa dipenuhi. Nah, apakah suatu benda hanya bisa diberi perlindungan satu macam? Ini jawabannya tidak. Jadi, dalam satu macam produk itu bisa memperoleh beberapa hak. Dicontohkan di sini adalah batik keris, batik ya. Itu bisa memperoleh hak cipta, bisa memperoleh hak merek, bisa juga hak desain industri dari produk-produk yang dihasilkan. Nah, supaya karya intelektual ini dapat memperoleh hak, maka apa yang harus dipenuhi? Ya, harus bersifat baru, harus bersifat inventif atau penemuan, kemudian aplikatif. Ya, aplikatif itu bukan hanya menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi benar-benar bermanfaat. Ya, bukan hanya menyelesaikan permasalahan. Contoh, Gunung Kidul itu kekeringan, kemudian ditemukan teknologi bagaimana mengebur sumur. Nah, itu bukan termasuk karya intelektual, karena itu hanya digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, dalam hak kekayaan intelektual itu ada beberapa hak. Misalnya di sini adalah hak cipta, ya, hak cipta atau copyrights. Hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi ada diumumkan gitu ya. Misalnya pencipta lagu apa namanya? Pencipta lagu dari lagu-lagu Jawa. Nah, itu sudah ada penciptanya misalnya Didi Kempot atau siapa gitu ya. Kemudian isi hak cipta ini merupakan kewenangan bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Jadi kalau kita tidak punya, maka nanti kita akan kena CR ini, copyright tanpa izin. Nah, logonya seperti itu ya. Ini adalah logo copyright. Selanjutnya, apa saja yang merupakan hak cipta yang bisa dilindungi. Nah, silakan dibaca di dalam materi PDF saya juga ada. Ya, kita tinggal mencermati saja. Objek hak cipta masih kelanjutan, karya seni, fotografi, foto, hasil foto itu juga bisa dilindungi. Karya sinematografi, ya, terjemahan, kemudian kompilasi ciptaan, ekspresi budaya tradisional, kemudian permainan video dan program komputer itu merupakan produk-produk yang boleh diajukan hak ciptanya. Nah, selanjutnya adalah karya yang tidak dilindungi. Yang tidak dilindungi adalah hasil karya yang belum diwujudkan, masih angan-angan. Kemudian ide, prosedur, sistem, metode, walaupun telah diungkapkan, sudah dinyatakan, sudah digambarkan, sudah dijelaskan, sudah digabungkan dalam sebuah ciptaan, tetapi masih berupa ide. Ya. Kemudian alat benda, produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis. Nah, tadi itu misalnya mengebur sumur hanya untuk mengatasi kekeringan yang sudah sering melanda di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu tidak bisa, tidak termasuk karya yang dilindungi hak ciptanya. Hasil rapat peraturan undang-undang, nah ini juga merupakan hak cipta yang tidak dilindungi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya? Itu kan ada banyak sekali ya, produk-produk yang ada barangnya tapi tidak diketahui penciptanya. Nah, barang-barang yang seperti itu disebut dengan ekspresi budaya tradisional. Contohnya ada benda peninggalan prasejarah, ada peninggalan sejarah, ya,
cerita rakyat, dongeng. Nah, siapakah yang memiliki penciptanya? Hak ciptanya adalah dimiliki oleh negara. Oke, itu juga harus kita ketahui. Baik, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya ini menambah wawasan dari apa yang kita pelajari. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.